Terima kasih kepada Pak Ferianto, Pak Ancu, Mbak Oki, dan Pak Suroso mungkin sebagai sesama narasumber. Baik, selamat malam, dan pertama-tama saya ingin mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan dan rahayu. Baik, jadi begini, kalau berbicara mengenai penghayat, saya tidak akan melupakan atau akan selalu menyinggung sesepuh yang memberi inspirasi dari buyut saya, kakek, kepada orang tua saya, lalu kepada saya. Jadi begini, saya akan bercerita dulu sedikit tentang sesepuh, di mana organisasi budidaya sebagai satu wadah sumber ajarannya adalah dari sesepuh kami yang bernama Bapak Mei Kartawinata. Jadi Bapak Mei ini lahir tahun 1897, lalu mendapat wangsit 17 September tahun 1927. Jadi 17 September kemarin itu kita atau organisasi semua yang memakai sumber ajarannya dari Bapak Mei baru merayakan lahir turunnya wangsit, berarti tiap tanggal 17 September. Mungkin organisasi atau sesepuh kami itu termasuk salah satu pendiri atau organisasi pendiri atau yang mendapat wangsit tertua sehingga lahir ajaran. Karena jauh sebelum kemerdekaan beliau sudah mendapatkan wangsit, lalu mendapat pencerahan, dan ternyata mungkin dari pencerahan atau wangsit dari Tuhan inilah lalu direfleksikan menjadi satu gerakan. Jadi kalau melihat riwayat Bapak Mei ini, beliau ini hampir bersamaan dengan pergerakan Bung Karno, zaman Bung Karno, tahun 20-an begitu ya. Jadi kalau berbicara penghayat, jadi sebetulnya dari pergerakan inilah, jadi dari tahun 20-an sampai sejak 27 bahkan jauh sebelumnya, jadi beliau pernah tinggal di alamat yang sama di daerah Kebonjati, Bandung dengan Bapak Soekarno ketika beliau belajar di ITB. Jadi ada bahkan di sanalah pertemuan, dan beliau juga terlibat dalam satu pergerakan untuk persiapan kemerdekaan. Nah, dari situlah kemudian begitu Bung Karno mungkin tahun 26 lulus dari ITB, bahkan Bapak Mei juga bergerak dengan ajaran karena beliau itu dari kecil mungkin sudah ada senang mendalami istilah dulu kebatinan ya. Nah, jadi di samping pergerakan, jadi sebetulnya sosok Bapak Mei ini komplit. Dia juga aktivis kalau bilang sekarang istilahnya, karena terlibat juga di dalam pergerakan ingin zaman kalau mungkin dulu itu zaman 1923 itu, kalau sekarang generasi sekarang pernah mendengar Marhaen, mungkin istilah-istilah itu. Nah, itulah orang-orang pergerakan di Bandung itu untuk persiapan kemerdekaan, memupuk rasa kebangsaan, rasa ingin merdeka, tidak ingin dijajah secara lahir batin. Nah, mungkin seperti itulah sosok Bapak Mei. Jadi selain mengolah soal kebatinan ke dalam, juga direfleksikan sebagai satu pergerakan untuk persiapan kemerdekaan fisik. Nah, dari situlah setelah mendapatkan wangsit. Jadi apa? Mungkin ada yang bertanya, apa wangsit yang diterima dari Bapak Mei ini? Tidak lain adalah dari, kalau disimbolkan itu
kita ini sebagai manusia harus kalau berbagi atau berkorban itu jangan memakai hitungan. Dalam arti harus ikhlas, harus sepenuh hati untuk berbagi, untuk berkorban yang bermanfaat bagi sesama. Itu inti ajarannya. Lalu setelah tahun 50-an ya, 50-an beliau juga mendirikan zaman konstituante mungkin. Berarti setelah kemerdekaan mungkin. Jadi diawali sebelum kemerdekaan, setelah kemerdekaan pun masih memperjuangkan tentang Pancasila. Jadi jauh sebetulnya sebelum kemerdekaan di lingkaran kecil itu sudah ada pembicaraan. Mungkin di sini saya akan contoh kecilnya, istilah zaman dulu, zaman Bapak Mei itu, orang itu masih jauh berbicara Pancasila. Bapak Mei itu sudah merintis. Istilahnya kalau dalam Sunda itu sudah ngadagangkeun, sudah berjualan Pancasila. Nah, itu kan sehingga dapat julukan kelompoknya atau komunitasnya itu disebutnya si agama Pancasila. Itu sebutan dari orang-orang yang tidak suka kepada apa yang Bapak Mei selalu sosialisasikan lah istilahnya kalau mungkin zaman sekarang. Nah, mungkin karena memang ada latar belakang bersahabat atau bertemu dengan Bung Karno itu. Nah, jadi seolah-olah mungkin Pak Mei ini punya tugas juga mensosialisasikan Pancasila. Nah, dari Pancasila inilah kita komunitasnya atau para pengikut itu tuh sering diolok-olokin pada saat itu disebutnya si agama kuring karena memang mengolah agama secara kuring itu agama aku. Jadi agama Pancasila, si agama Emok, kadang-kadang Emok tuh duduk. Jadi kalau di Sunda itu. Nah, jadi mungkin zaman dulu itu Pancasila versi dulu itu kan urutannya tidak seperti sekarang. Mungkin di sini ada beberapa saya ambil dari buku Mama Kartawinata, Pak Mei zaman dulu. Bisa ya, di sini bahasa Sundanya ngalakonan ketuhanan anu Maha Esa, kudu ngalakonan. Ini masih ejaannya juga masih OU ya, jadi sekitar tahun 30-an begitu. Ngalakonan kamanusaan, ngalakonan adat jeung kasopanan bangsa, ngalakonan sagala lampah. Ini garis besarnya saja itu ada uraiannya. Ngalakonan sagala lampah anu merdeka, teu meunang ngalanggar hukum Tuhan jeung hukum negara, kudu ngabuktikeun sagala pagawean laku lampah anu adil jeung sosialna. Jadi bertahap itu, lalu berkembang lagi istilahnya menjadi ketuhanan yang Maha Esa, peri kemanusiaan, kebangsaan, kedaulatan rakyat, keadilan sosial. Nah, istilah yang ini mungkin setelah saya jadi begini, itu jejak-jejak urutan perkembangan sila-sila yang akhirnya seperti saat ini. Jadi jauh sebelum seperti sekarang itu mengalami beberapa tahap perubahan. Tapi intinya Bapak Mei ini sudah berbicara soal Pancasila, soal berbicara kemerdekaan lahir batin. Bahkan beliau pada tahun 50-an itu pernah mendirikan satu partai yang disebut Permai, Persatuan Marhaen Rakyat Indonesia, dan mendapat kursi di parlemen, kalau sekarang DPR mungkin ya. Nah, jadi jejak-jejak itu. Nah, bagaimana atau saya dimulai kalau di Bandung itu ada daerah Majalaya, Ranca Ekek. Nah, leluhur saya dari pihak ibu itu dari sana. Jadi sesepuh angkatan dulu itu tuh sebagai pelopor-pelopor para pengikut Bapak Mei yang jatuh cinta kepada Pancasila begitu ya.
Nah, dimulai dari uyut saya, lalu menurun kepada kakek, kepada ayah saya, dan saya. Saya mungkin mengenal istilah itu sejak zaman Orde Baru, tahun 70-an lah. Saya masih ingat betul ketika mungkin antar kelas 1, kelas 2 SD, itu tuh selalu ayah saya, "Ayo kamu berdiri, hafalkan Pancasila." Kalau salah saya masih ingat disuruh mengulang dan mengulang lagi. Saya dulu nggak ngerti begitu. Nah, selain apa istilahnya ajaran kalau bapak saya, nah ketika mungkin agak besar, saya itu dengan teman-teman sebaya di keluarga sendiri, oh mungkin tapi memang zaman dulu sih tidak terlalu apa ya istilahnya soal agama, mungkin yang beragama Islam pun zaman dulu di lingkungan saya sendiri tidak terlalu seperti sekarang. Maksudnya hanya identitas KTP, formalitas, tapi yang menjalankan syariat itu sangat jarang. Mungkin memang itu pada zamannya. Bahkan ya terus terang kalau di keluarga saya sendiri lebih banyak yaitu apa istilahnya menghening atau bersemedi secara sendiri, secara tidak memakai syariat tertentu begitu. Jadi mungkin itu pengalaman dari jejak-jejak. Nah, saya mungkin ini kembali kepada orang tua. Saya mendapatkan pendidikan ini dari orang tua. Bagaimana cara orang tua saya, khususnya bapak saya, jadi mendidik kepada anak-anaknya itu secara tidak langsung tidak pernah memberikan ajaran kamu harus begini atau ini, tidak. Jadi ada prinsip sepertinya dari tingkah laku. Jadi satu kata dan satu perbuatan. Jadi beliau itu selalu apa yang diucapkan sesuai dengan apa ya dengan perilaku lebih ke sana. Nah, mungkin kalau sekarang nah lalu soal KTP mungkin ya dari dulu saya mungkin pengalaman saya itu di SD sampai SMA identitas atau ikut belajar ya agama Islam, tetapi kalau di rumah sedikit pun semua tidak ada yang menjalankan itu. Karena memang pada zamannya seperti itu ya, hanya apa KTP karena memang saya tidak tahu dulu diharuskan orang tua atau bagaimana kalau SMA kan belum punya KTP, tapi maksud saya kegiatan di sekolah dari SD saya sampai tingkat SMA itu ikut Islam. Lalu mungkin ketika menikah dulu tahun 83 itu kan zaman Orde Baru. Zaman Orde Baru itu identitas dalam KTP itu tidak seragam, dalam arti belum punya payung hukum, belum apa, tetapi istilah kepercayaan itu kan sudah dikenal karena di TVRI dulu sering ada mimbar kepercayaan zaman Orde Baru, bahkan kan sering kita dengar kalau keluarga Cendana juga termasuk Ibu Tin adalah sebetulnya kejawen dan apa, jadi tidak terlalu asing. Nah, istilah kepercayaan ini pada zaman Orde Baru itu sangat beragam, dalam arti ada yang sudah bisa mencantumkan di KTP, ada yang belum. Kalau bisa itu karena memang tergantung pemerintah daerah setempat. Ada yang istilahnya bisa menerima lalu mencantumkannya, keinginan kita bisa, ada juga yang tidak. Nah, hal-hal seperti itu karena contoh dulu kakak saya bisa menikah juga sudah memakai kepercayaan. Kemudian saya tahun 83 nikah memakai itu. Nah, kemudian adik saya ketika tahun 2000-an itu belum bisa. Nah, pengalaman-pengalaman ini bahkan ada waktu saya terakhir keluar dari SMA, kalau tidak salah waktu mau membuat surat kelakuan baik, karena waktu itu saya ingin melamar pekerjaan.
itu sampai satu kantor kepolisian kalau saya ingat, jadi bahan tertawaan. Ini apa ini kepercayaan? Itu pengalaman saya, banyaklah. Salah satunya seperti itu. Jadi saya harus menjelaskan, menerangkan, hanya keberanian. Mungkin karena ini yang diwariskan oleh orang tua saya, khususnya bapak saya, termasuk orang yang konsisten. Apapun yang terjadi, bahkan nah ini nih kalau sudah tua kadang-kadang ingat tidak, bahkan termasuk bapak saya sendiri karena ingin mensosialisasikan Pancasila ketika pulang ke kampung ya, karena dari Ciamis Panjalu di sana, itu sebegitu kuatnya keinginan, bahkan harus baik. Sebentar, ini saya masukkan dulu, baterainya habis. Indonesia ini. Halo. Ya, silakan dilanjut Bu Tuti, kita sudah dengar. Iya, baik. Nah, jadi begitu. Nah, ketika mungkin saya istilahnya berkorban demi perjuangan itu sudah dirintis dari keluarga sendiri, dari pengalaman dalam keluarga. Karena memang di keluarga kami ya seluruh ya termasuk ibu bapak kuat dari yang sudah berkepercayaan, karena istilah kepercayaan itu kan ada ketika tahun 70-an begitu. Karena sebelumnya itu tidak ada istilah itu. Nah, mungkin zaman dulu itu ada istilahnya hanya kejiwaan, kerohanian, kebatinan, atau apalah kejawen atau kasundaan atau apalah. Nah, belum ada. Nah, sejak ada tahun 70-an Orde Baru itulah istilah kepercayaan itu baru ada. Nah, semenjak saya berumah tangga tahun 2000-an karena kasus adik saya juga menikah ingin memakai catatan sipil. Nah, saya berbagi dulu dalam saya nikah tahun 83 itu sudah memakai kepercayaan. Kebetulan bisa. Seperti kakak saya sebelumnya juga bisa. Nah, itu belum ada kebijakan yang menyeluruh karena belum ada payung hukumnya. Jadi hanya tergantung pemerintah setempat. Nah, setelah itu ketika adik saya ingin menikah ingin dicatatkan di catatan sipil setelah nikah adat tahun 2000-an begitu. Nah, di situ saya mulai belajar karena memang tidak sampai melewati tahap ke pengadilan. Nah, dari situ belajar dalam arti karena ada yang memberi wawasan kepada saudara saya sendiri, Kak Sudirman yang sebagai wartawan. Ini harus ikut. Jadi istilahnya kita itu untuk memperjuangkan memberi pelajaran lah kepada kita bahwa kita ini sebagai warga negara punya hak. Bahkan ayo ikut terlibat dalam kegiatan dalam hal ini, ikut memperjuangkan hak-hak sipil kita. Siapa lagi kalau bukan kita sebagai sebagai korban pada waktu itu, kok negara tidak bisa. Sementara di agama lain, nah kesadaran itu akhirnya timbul keberanian. Iya ya, kenapa agama yang lain bisa kalau kita tidak? Nah, dari sinilah saya mulai ikut terjun di berbagai kegiatan untuk memperjuangkan hak-hak ini. Banyak belajar, dalam arti banyak belajar, banyak ikut terlibat, bahkan dulu pernah ikut terlibat sebagai, sering didengar sebagai korban di konsorsium catatan sipil sebelum lahir Undang-Undang Adminuk tahun 2006.
Mungkin ini juga satu kritikan ke dalam, memang betul penghayat itu kalau bahkan istilah penghayat sendiri juga adalah baru-baru. Kalau dulu itu belum ada istilah penghayatnya untuk umat yang memegang kepercayaan itu. Nah, dulu itu tidak terlalu salah, saya rasa kalau pemerintah zaman Orba itu ada himbauan. Memang dari dulu tahun 70-an itu memang sudah direktorat ada kita di bawah tapi beralih-alih tuh di Umbang-Ambing direktorat pendidikan, kemudian dan kebudayaan sebelumnya bahkan pernah di pariwisata kalau tidak salah itu. Nah, ada dulu zaman Orba itu ada himbauan harus aliran kepercayaan harus kembali kepada agama induk masing-masing atau istilahnya apa. Nah, sebetulnya tidak terlalu salah 100% himbauan seperti itu. Karena memang faktanya yang mengaku kepercayaan itu tidak semua murni katakanlah ingin memperjuangkan punya hak-hak sipil, karena mereka itu masih ada memang banyak alasannya, ada yang trauma, belum percaya diri dan tidak sedikit juga ada yang hanya ya kami ini hanya menembah saja kepada Tuhan, sementara soal KTP, berbagai dokumen, pekerjaan, PNS itu mengikut saja dengan agama lain. Nah, itu di satu sisi tidak terlalu salah juga kalau ada karena memang ada kelompok yang kepercayaan atau sebagai penghayat yang seperti itu. Kita juga tidak bisa memaksakan. Nah, tapi juga atau istilahnya tidak terlalu salah juga kalau ada yang kecuali kelompok-kelompok yang maaf katakanlah jadi penghayat murni yang memang ingin istilahnya mandiri dalam KTP-nya kepercayaan ya sudah konsekuensinya segala sesuatu ya mengaku itu harus konsekuen gitu. Bukan hanya untuk kepercayaan ini kan istilahnya agama, keyakinan. Itu tuh kan harus konsekuen kalau kita mengaku kepercayaan ya hak-hak sipilnya pun harus seutuhnya sama gitu. Idealnya begitu, tapi memang tidak seperti itu semuanya. Itu kan Mohon izin Bu hak Tuti lah. boleh dipersingkat karena waktu Ibu sudah lebih 15 menit supaya nanti bisa ada diskusi lebih panjang. Iya, baik. Mungkin itu dulu, nanti bisa, saya juga kadang-kadang kan dari kemarin tidak tahu saya harus berbicara apa, hanya berbicara mengenai pengalaman saja seperti itu saya. Sebagai penghayat dan saya juga sekarang ikut sebagai pengurus di Puan Hayati. Mungkin itu dulu ya. Ya. Baik, pengalaman terima kasih. saya jadi sebagai penghayat kepercayaan liku-likunya